Dirmarindo. Dirmarindo. Baiklah, kita akan memulai rapat kali ini. Apakah kalian semua sudah mengetahui alasan kita berkumpul di sini? Siap, Dirmarindo. Baik, kita akan memulai rencana untuk menyerang negara tetangga kita, yaitu negara Indonesia. Menteri Pertahanan, jelaskan rencana kita. Rencana kita kali ini adalah Operation Ragnarok. Rencana operasi penyerangan ke Indonesia. Kita mungkin sudah tahu bahwa negara tetangga kita, Indonesia, kaya akan sumber daya. Dan kita tidak boleh, karena itu kita akan menyerang Indonesia dan akan menjajahnya dan menguasai sumber daya yang ada di sana. Kami dari Kemenhan telah menyiapkan sebuah rencana untuk mengeksekusi ide tersebut. Step 1, penyerangan ekonomi. Kita akan menyuap seorang pembisnis terkemuka di Indonesia, yaitu Prager, untuk mengimpor semua kebutuhan yang dibutuhkan Indonesia dari kita, agar ekonomi Indonesia menjadi lumpuh dan tergantung kepada negara Tenggara. Yang kedua, step 2, budaya. Kita akan menyebarkan sebuah propaganda budaya melalui media sosial kepada rakyat Indonesia dengan harapan mereka akan mengikutinya dan membuat rakyat Indonesia semakin kacau dan sulit diatur. Step 3, kita akan mengirim mata-mata. Kita akan mengirimkan mata-mata untuk melobi beberapa calon potensial untuk membantu kita melakukan sebuah kudeta yang disebut dengan sebuah revolusi agar negara Indonesia semakin kacau, galau, dan mudah rusak. Step 4, penyerangan besar-besaran. Kita akan melakukan penyerangan besar-besaran. Setelah Indonesia kacau balau, maka pasukan tentara kita akan memasuki Indonesia dan menguasai pemerintah. Jadi silakan. Bagaimana yang sudah kami ketahui, rakyat Indonesia untuk menjelaskan mereka memiliki masa lalu yang kelam. Lalu, saya penasaran bagaimana kami bisa yakin bahwa kami bisa memanipulasi seluruh rakyat Indonesia dengan seperti ini. Ya, karena saya cukup yakin ya dengan rencana ini kita akan memasuki dari segi segala aspek, yaitu dari mata-mata, ekonomi, politik, dan kita akan mengadu domba. Baik, saya tutup. Saya kembalikan lagi dengan Bapak Presiden. Baik, karena sudah tidak ada tanggapan lebih lanjut, maka akan kita bubarkan rapat kali ini. Vergeltungshaus. Hendiki. Saya ada permintaan hanya kamu di sini. Kemudian apakah itu, Jenderal? Menyusup ke Indonesia, memberikan kerjasama serta mengenal politikus di sana. Detail dokumennya dua. Kamu sudah siap? Saya siap, Jenderal. Oke, jadi kita dapat sebuah pekerjaan, hanya saja aku tidak tahu siapa yang cocok untuk melakukan pekerjaan ini. Aku punya juaranya. Dia merupakan influencer terkenal dari negara Indonesia. Fantastis, sangat menyukainya. Jadi, apakah Anda berminat untuk menimpan barang-barang tersebut atau diberikan? Apa pengumuman? Ya, kami akan memberi Anda
Akhirnya ada orang yang mau mendukungku. Wah, boleh ini tawarannya. Saya ingin menawarkan sebuah materi untuk kalian berdua. Untuk apa kau menawarkan kepada kami ini? Untuk revolusi tentunya kita akan mendapatkan sebuah negara di mana kamu akan menjadi presidennya sedangkan saya menjadi wakilnya. Boleh. Saya juga. Mana senjata yang kamu berikan Kepada kita. Mari kita ke sana. Ini barang ini. Gimana Adit? Apakah kita setuju? Baiklah, kita setuju. Kita akan mulai. Baik. Ini keren banget videonya, udah cantik, suaranya berbranded pula. Jadi pengen deh. Beli lihat-lihat. Ini kan sama yang tadi dipakai sama Nabila dan Alia, idolaku. Beli. Tapi kok mahal banget ya? Gak apa-apa lah, aku kan ada pay later. Halo Mbak, kapan mau dibayarnya? Ini udah nunggak 6 bulan loh. Mau nanti saya samperin ke rumahnya. Aduh, udah amat kak. Gimana ya cara biar bisa ngurusin itu semua? Bagian sini, Prisya, bagian sini. Kosong. Ganti, bagian sini. Tembak. Ini gimana ini? Negara kita udah diserang, udah kacau kita. Iya. Kalau kita turun tangan, takutnya kita juga hancur. Ruangan sini. Salah satu dobrak. Jangan yang aneh ya, duduk. Tembak ini berdua. Jangan aneh-aneh kamu. Tadi jelat nak. Ayo buka. Kabur. Ke sana. Akhirnya kita berhasil mengkudeta negara ini. Bajingan. Ayo serang!
serang kembali negaramu. Halo pemirsa, gimana nih filmnya? Keren kan? Nah, sekarang waktunya kita membedah apa saja sih yang ada di dalam film tersebut. Tetapi sebelumnya akan saya jelaskan tema film ini, yaitu adalah ancaman. Ancaman adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan individu atau kelompok lain. Nah, ancaman ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ancaman militer, merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan senjata dan dilakukan secara terorganisasi. Ancaman ini dinilai memiliki kemampuan untuk membahayakan kedaulatan rakyat, keselamatan segenap bangsa, dan keutuhan wilayah. Beberapa yang termasuk ancaman militer diantaranya agresi militer oleh negara lain, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, gerakan separatis, pemberontakan bersenjata, perang saudara, dan gerakan makar. Yang kedua ada ancaman non-militer, merupakan jenis ancaman yang memiliki karakteristik berbeda dengan jenis di mana tidak ada sifat fisik serta bentuknya yang tidak terlihat secara kasat mata. Meski begitu, ancaman non-militer tidak kalah membahayakan, bahkan bisa saja lebih berbahaya dari ancaman militer. Beberapa yang termasuk dalam jenis ancaman ini diantaranya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, di dalam film tersebut, kami mencakup beberapa darinya, yaitu agresi dari negara Tannhauser, spionase yang dilakukan oleh Reynaldo, aksi teror dan ideologi garis keras yang dilakukan Adit. Lalu, ideologi yang dibawa Adit, politik Indonesia yang kacau karena Angga, Prega yang memonopoli pasar Indonesia dengan barang impor dari Tannhauser, dan di bidang teknologi informasi dan sosial budaya, yaitu video propaganda yang dibuat oleh Nabila dan Alia, menyebabkan gejolak budaya yang tidak sehat terjadi di Indonesia. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan, terima kasih.